Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke persiapan pas ganjil matematika kelas 9 untuk part ketiga. Silakan kalian kalau belum melihat part 1 atau 2, kalian bisa melihat di video sebelumnya. Sekarang mari kita mulai di nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Jika grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat itu digeser 7 satuan ke kiri dan dilanjut geser ke bawah gitu ya. Nah, maka hasilnya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang jika dia gesernya itu tadi ke atas, ke kiri ya, ke kiri 7 satuan, maka A-nya itu min 7 dan digeser lanjut ke bawah. Berarti kalau lanjut ke bawah, geser ke bawah, maka B-nya itu adalah min 1 gitu ya. Nah, sekarang rumusnya adalah Y min B sama dengan X min A kuadrat. Nah, kalau lihat seperti ini gitu ya, Y-nya berapa? Y-nya itu adalah Y dikurang B-nya itu adalah min 1, maka min 1 sama dengan X-nya berapa? X, A-nya itu min 7. Ini dikuadratkan gitu ya. Maka Y min dikali min itu adalah plus sama dengan X min dikali min adalah plus, maka plus 7 dikuadratkan. Nah, di sini kalau di sini 1 berarti maka Y sama dengan X plus 7 pangkat 2 min 1. Nah, berhubung di soal nggak ada, kemungkinan ini digeser 4 ke arah bawah ya. Maka jadi jawaban yang paling tepat adalah kalau misalkan kita ganti di sini 4 gitu ya. Anggap aja B-nya ini nanti 4 gitu ya. B-nya nanti 4. Maka nantinya di sini juga ganti 4, min 4, di sini juga ganti 4. Maka nanti di sini ganti 4. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi ini ada salah soal, seharusnya tambahin ya, digeser 4 ke arah bawah. Oke, kita lanjutnya nomor 12. Grafik Y sama dengan 2x kuadrat tambah P plus X tambah P akan memotong sumbu X di 2 titik untuk nilai. Oke, kita sekarang mulai. Kita lihat sini ya. A-nya berarti sama dengan 2. B-nya itu kan di depan X ya. Di depan X kan ada kurung, maka B-nya itu P plus 4 dan C-nya itu adalah nilai si P-nya. Nah, karena dia memotong sumbu di 2 titik, ya sumbu X di 2 titik, maka D-nya itu harus lebih besar daripada 0. Tentunya kita tahu ya bahwa D-nya itu kan adalah lebih besar daripada 0 dengan rumus B kuadrat min 4AC lebih daripada 0. Nah, sekarang B-nya itu adalah P plus 4 dikuadratkan min 4, A-nya itu 2, C-nya itu tadi adalah P lebih daripada 0. Maka P kuadrat itu adalah P tambah 4 dikali P tambah 4 kan kuadrat ya, dikurang 4, 2 dikali P itu menjadi 2P lebih daripada 0. Nah, sekarang P dikali P itu P kuadrat ditambah P dikali 4 itu 4P, 4 dikali P tambah 4P, 4 dikali 4 itu adalah 16, dikurang, nah di sini 4 dikali 8 itu 4 kali 2 adalah 8P lebih daripada 0. Jadi P kuadrat plus 4P 4P berarti 8P plus 16 kurang 8P lebih daripada 0. Maka P kuadrat plus 8P min 8P karena dia variabelnya sama bisa kita lebih dekatkan. Jadi seperti ini ya. Maka P plus 16 karena dia akan menjadi 0 maka tinggal 16 lebih daripada 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nantinya P kuadrat plus 16. Sekarang kita akan mengeceknya terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya garis bilangan ya. Oke. Sekarang kalau misalkan P-nya itu 16, maka kalau menggunakan garis bilangan dia nggak bisa. Kenapa? P kuadrat kalau dia misalkan si 16-nya pindah maka akan menjadi 16. Nah, P
menjadi akar 16 itu hasilnya tidak ada yang memenuhi atau tidak terdefinisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang bagian D gitu ya. Oke? Oke. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Jika grafik fungsi kuadrat Y kok nomor 11 ya? Bukan nomor 11, maaf. Nah, koordinat titik balik maksimum grafik Y sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 5. Kita harus terlebih dahulu ya, yang namanya A-nya itu adalah min 2, B-nya itu adalah min 4, C-nya itu adalah 5. Di mana Pak? Di sini. AX kuadrat min BX plus C. Gitu ya. Oke, di sini kita udah tahu kalau namanya koordinat titik balik maksimum itu berarti namanya absisnya. Absis itu berarti nilai X-nya, maka dengan rumus min B per 2A. Ini min ya. Jadi X sama dengan min B-nya berapa? Min 4 per 2 dikali A-nya itu min 2. Sama dengan min dikali min itu plus, maka 4 plus 2 dikali min 2 itu min 4. Jadi positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Jadi untuk si X-nya 1, min 1 ya. Untuk si Y puncaknya itu bisa kita buat sama dengan min 2, kita masukin aja ya. Min 2, ini kan X ya. Ini X kuadrat min 4X plus 5. Kita masukin nih si X-nya, kita sudah mendapatkan nilai min 1, maka min 2 dikali min 1 kuadrat min 4 dikali min 1 ditambah dengan 5. Maka min 2 1 dikuadratkan itu hasilnya 1, min 4 dikali min 1 maka plus 4 tambah 5. Maka min 2 dikali 1 min 2 ditambah 4 tambah 5 9 sama dengan 7. Maka X, Y-nya itu adalah min 1,7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option D gitu ya. Kita lanjut lagi ke 14. Koordinat titik secara berurutan 1/2,0, min 2,0 dan 0,-2. Maka persamaan grafik fungsinya adalah titik-titik gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat menggunakan persamaan bentuk umum jika misalkan titiknya itu adalah misalkan 0,-2 dulu deh ya. Kita menggunakan yang ini dulu ya. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk persamaan umum yang nanti kita akan masukin ya. Kalau X-nya 0, Y-nya itu adalah min 2 ya. Maka Y-nya min 2, A, X-nya tadi 0 dikuadratkan tambah B dikali 0 ditambah C. Maka min 2 sama dengan 0 kuadrat ya 0 ya. Berarti A dikali 0 ditambah B dikali 0 tambah C. Maka min 2 0 kali A kali 0 0 tambah 0 tambah C, maka min 2 0 tambah C ya C ya, maka C-nya ini adalah min 2. Kita dapat sini ya. Selanjutnya kita akan menggunakan yang si setengah gitu ya. Titiknya itu 1/2,0 gitu. Jadi Y sama dengan, ingat rumusnya, AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan Y-nya tadi, X-nya di depan, Y-nya itu adalah 0 ya. 0 sama dengan A dikali 1/2 dikuadratkan ditambah B 1/2 ditambah C. Nah, kalau ada yang namanya 1/2 dikuadratkan itu sama aja kayak 1 kuadrat per 2 kuadrat gitu ya. Maka 0 A dikali 1/4 ditambah 1/2 B ditambah C. Ini 1/2 ya nih, 1/2. Jadi sama 0 sama dengan A dikali 1/4 berarti 1/4 A ditambah 1/2 B tambah C. Nah, berhubung C-nya udah tahu ya, C-nya itu kan adalah min 2, maka kita masukin aja 1/4 A ditambah 1/2 B, C-nya tadi berapa? Min 2. Seperti ini ya. Nah, si min 2 ini bisa kita pindah ruaskan. Maka menjadi positif ya. Positif 2 sama dengan 1/4 A tambah 1/2 B. Ini persamaan yang pertama.
Sekarang kita menggunakan min 2,0 yang belum. Ini kan udah ya di sini. Sekarang min 2. X-nya itu min 2, Y-nya itu adalah 0. Maka ingat kita rumusnya AX kuadrat plus BX plus C, Y-nya itu adalah 0 sama dengan A-nya itu belum diketahui, X-nya itu min 2, maka dikuadratkan B dikali min 2, C-nya tadi kita langsung aja ya, karena kita udah dapat plus min 2 gitu. Maka 0 sama dengan A min 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 2 dikali min 2, maka di sini kita langsung aja ganti jadi min 2B, min ketemu plus menjadi min 2. Nah, sekarang kita pinin aja langsung si min 2-nya menjadi positif ya, 2 sama dengan 4A min 2B, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang mari kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Maka ini persamaan satunya adalah 2, atau enggak bisa kita balik aja deh biar lebih cepat ya. A ditambah 1/2B sama dengan 2. Maka di sini 4A min 2B sama dengan 2. Di sini 1/2 ya. Nah, di sini ada kesalahan ya tadi. 2 itu menjadi 1/2A, di sini tambah 1B atau B saja boleh sama dengan 4. Di sini ini menjadi 2A ditambah 1B sama dengan 1 ya. Maka ini bisa kita kurang gitu ya. Jadi hasilnya adalah di sini dikurang apa tambah? Oh, di sini minus, maaf. Di sini minus, maka di sini tambah. Ini ya minus nih. Maka di sini hasilnya adalah 1/2A sama dengan 5. Maka di sini 5/2A sama dengan 5, maka A sama dengan 5 dikali 2/5. Di sini dicoret tinggal A-nya sama dengan 2. A-nya 2 kita udah dapat ya. A-nya 2, C-nya min 2. Berarti tinggal kita masukin aja nih si A-nya ke dalam 4A min 2B sama dengan 2. A-nya itu adalah 2, maka 4 dikali 2 dikurang 2B sama dengan 2. Maka 8 dikurang 2B sama dengan 2. Kita pindah ruaskan saja. Maka min 2B sama dengan 2 dikurang 8. Maka min 2B sama dengan min 6. Jadi min B sama dengan min 6. Min 6 per min 2 sama dengan B-nya adalah 3. Maka B-nya itu adalah 3 ya. B3. A-nya 2, B-nya itu 3, C-nya itu adalah min 2. Nah, dari sini maka Y sama dengan AX plus X kuadrat plus BX plus C sama dengan A-nya 2, maka 2X kuadrat ditambah B-nya 3, maka 3X ditambah C-nya min 2. Maka langsung aja min 2 gini ya. Maka sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 2. Option yang paling tepat adalah yang bagian A. Oke, sekarang nomor 15. Lanjut ya, ini cukup panjang jadi durasinya. Kalau kita gambar secara matematis, ini kan lahan ya, lahannya 36 meter. Nah, tapi nantinya akan dibuat rumah, tetapi syaratnya apa? Syaratnya itu adalah nantinya di sini taman harus disediakan jalan yang lebarnya sama. Maka di sini X ya. Maka di sini juga akan X karena lebarnya harus sama jalannya. Ya, sedangkan rumahnya itu berukuran dari sini 10, di sini 5. Maka kalau misalkan kita mau ngukur ya lahannya itu dari sini ke sini, maka kan itu kan 10 min 2X. Kenapa? Karena kan X-nya itu ada 2, baik di sini maupun nantinya ada di sini ya. Itu 1. Sekarang coba yang lebarnya kalau di sini 5 gitu ya. Ini di sini 5 tadi. Ini di sini 10, maka di sini 5 min 2X juga karena kan dia sama-sama akan dipakai nih kedua sisinya ya. Oke, angka selanjutnya sama dengan luasnya berapa? 36. Nah, berarti panjang dikali lebar. 10 dikali 5 maka 50. 10 dikali min 2X maka min 20X. Min 2X kali 5 maka min 10X.
min 2x kali min 2x, maka plus 4x kuadrat sama dengan 36. Jadi 50 dikurang 30x plus 4x kuadrat min 36 sama dengan 0. Dia pindah ruas ya, makanya dia harus min. Maka 4x kuadrat min 30x plus 50 min 36 sama dengan 0. Jadi 4x kuadrat min 30x plus 14 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini bisa dilanjut lagi sama kita. Coba kalau misalkan kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Oke. Kita bagi 2. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Di sini sebentar. Kalau emang nggak ada jawabannya baru ya kita bagi 2. 4 bagi 2 itu 2x kuadrat min 30 bagi 2 itu 15x. 7 bagi 2 itu adalah plus 7 sama dengan 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ternyata ada ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.